Persib Bandung batal menggelar official training di Stadion Gelora Bung Tomo karena hujan deras. Sesi official training Persib pun terpaksa dilakukan di ruangan pemanasan karena di luar hujan cukup deras. Persib akan menghadapi Persebaya pada laga pekan ke-25 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 1 Maret. Seperti pertandingan lainnya, tim kebagian menggelar latihan resmi pada H-1 di tempat pertandingan. Tapi hal itu batal terlaksana karena hujan deras yang mengguyur tempat bertanding. Sehingga Pangeran Biru menggeser latihannya ke dalam lapangan indoor Stadion Gelora Bung Tomo. Kendati demikian, Persib tetap menjalani program latihan. David Da Silva dan kawan-kawan melakukan program ringan bersama pelatih fisik Miro Petric. Latihan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 18.00. Miro Petric pun mengakui bahwa kondisi para pemain Persib dalam kondisi yang baik dan dipastikan siap tempur menghadapi Persebaya di laga malam nanti tuntasnya. Laga Persebaya menghadapi Persib akan digelar 1 Maret di Stadion Gelora Bung Tomo. Bukan hanya soal perebutan 3 poin, tapi juga menentukan masa depan Paul Munster sebagai pelatih baju hijau. Namun, bagi pelatih Persib Boyan Hodak, hal tersebut bukanlah merupakan faktor yang mempengaruhi timnya. Ia mengatakan hal tersebut tidak menjadi keuntungan karena pada akhirnya tim Persib akan berjuang dengan kemampuan sendiri untuk meraih kemenangan. Saya tidak tahu apakah ini sebuah keuntungan atau tidak, tapi menurut saya ini semua tergantung bagaimana manajemen memperlakukan pelatih. Namun Boyan menilai tekanan seperti ini justru tidak selalu baik untuk sebuah tim. Jika mereka memberikan tekanan lebih kepada pelatih, saya tidak tahu apakah hal itu yang baik atau tidak. Boyan menegaskan bahwa dalam sepak bola, setiap pertandingan selalu memiliki tekanan, baik bagi pelatih maupun pemain. Namun ia menilai bahwa tekanan dari manajemen terhadap pelatih bisa menjadi pedang bermata dua, tergantung bagaimana hal itu dikelola tuntasnya. Persib Bandung bertolak ke Surabaya tanpa Beckham Putra yang disebutkan oleh pelatih Boyan sedang kedinginan dalam beberapa hari terakhir karena dirinya tengah disanksi oleh Komdis PSSI. Absennya Beckham pun dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan kontra Persebaya. Boyan mengkonfirmasikan hal itu dengan nada bercanda sembari mencontohkan gestur dingin yang dilakukan Beckham saat menghadapi Persija. Beckham sedang sakit, dia terkena virus kedinginan dalam beberapa hari terakhir. Itulah alasan mengapa dia tidak berlatih bersama kami, jadi itu sebabnya dia tidak ikut bersama kami ke Surabaya. Meski Persib telah mengajukan banding, keputusan resmi tidak kunjung turun hingga tim berangkat ke Surabaya. Boyan pun menyinggung lambatnya keputusan Komdis PSSI dalam menangani kasus ini. Saya belum melihat ada keputusan tertulis. Jika saya melihat keputusan tertulis, maka saya akan percaya. Kalau hanya omongan, saya tidak percaya. Sindiran Boyan ini pun cukup tajam mengingat banyak pemain di kompetisi domestik hingga Eropa yang melakukan selebrasi serupa tanpa mendapatkan sanksi. Ia pun mempertanyakan konsistensi Komdis dalam memberikan hukuman. Saya melihat selebrasi seperti itu di PSIM. Saya melihat di Liga 2, saya melihat beberapa selebrasi yang sama. Jadi apakah mereka semua juga akan didenda?
Di Eropa juga minggu lalu banyak selebrasi seperti itu. Jadi saya tidak tahu apakah mereka juga akan mendapatkan sanksi atau tidak. Di luar absennya pemain, Boyan lebih menyoroti bagaimana regulasi sepak bola di Indonesia masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki tuntasnya. Polemik sanksi Beckham Putra akhirnya terjawab. Komisi Banding PSSI telah merilis pengajuan banding dari manajemen Persib atas sanksi Beckham Putra. Sebelumnya, Komite Disiplin PSSI memutuskan melarang Beckham tampil dalam 3 pertandingan Liga 1. Selain itu, pemain muda berbakat ini juga dikenai denda sebesar 75 juta. Komdis PSSI menilai selebrasi tersebut berlebihan dan melanggar etika pertandingan. Keputusan Komdis yang keluar kurang dari 24 jam sebelum laga melawan Madura semakin memperkeruh situasi. Akibat ketidakhadiran Beckham, Persib pun hanya mampu bermain imbang tanpa gol di pertandingan tersebut. H-1 pertandingan menghadapi Persebaya pada 28 Februari, keputusan Komite Banding PSSI atas Beckham Putra resmi dirilis. Komite Banding memutuskan menolak permohonan dan alasan banding klub Persib Bandung untuk pemainnya atas nama Beckham Putra tertanggal 22 Februari, menguatkan keputusan Komite Disiplin PSSI tertanggal 20 Februari mengenai klarifikasi pelanggaran disiplin dengan perbaikan berat ringannya. Sanksi disiplin menjadi menyatakan pemain klub Persib Bandung, Beckham Putra, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran disiplin berupa tingkah laku buruk dengan memancing atau memprovokasi penonton sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Kode Disiplin PSSI. Menjatuhkan sanksi disiplin oleh karena itu kepada pemain klub Persib atas nama Beckham Putra berupa larangan bermain sebanyak 2 pertandingan dan berlaku mulai pada pertandingan terdekat dan membayar denda sebesar 75 juta tuntasnya.